alur academic writing itu ya alurnya kira-kira ya seperti ini gitu ya. Jadi pertama kita bahas itu fenomenologisnya, fenomena di masyarakatnya, karena ini munculnya masalah itu di sini gitu. Ada yang bilang harus ada datanya, bukan data temuan ya, bukan, tapi data fenomenologisnya yang menunjukkan bahwa ini menjadi fenomena gitu. Jadi data ini muncul untuk memperkuat bahwa ini fenomenanya begini kayak gitu. Jadi bukan data temuan yang setelah kita penelitian baru kita dapat, bukan, tapi yang tadi saya bilang karena ada kajian sebelumnya didapatkanlah data temuan mereka seperti itu. Nah, ini bisa kita angkat sebagai data fenomenologis gitu. Data fenomena. Jadi keobjektifannya muncul gitu. Jadi kita nulis bab 1 pendahuluan latar belakang ini jadi objektif, bukan subjektif. Kita isinya itu semuanya nggak berdasarkan apa pandangan kita gitu, nggak berdasarkan apa tebakan kita dan segala macamnya, tapi ya kita ngomong berdasarkan data-data kayak gitu. Ini fenomenanya begini kayak gitu. Nah, setelah kita dapat fenomena, baru kita bahas secara teoritis. Jadi masing-masing variabel ini kita bahaslah teoritis, teorinya, kajian seperti apa. Ini sebenarnya apa sih yang kita bahas? Menurut para ahli yang kita bahas ini adalah begini. Jadi kajian teoritisnya, karena ternyata sebelumnya ini ya memang pernah ada yang membahas kayak gitu. Dan ini bisa kita tarik secara teoritis kayak gitu, penjelasan definitifnya. Jadi bisa dipahami secara teoritis yang kita sedang bicarakan ini apa. Nah, setelah itu baru karena kita mau meneliti, karena kita mau membahas sebuah masalah, cara bahasnya, cara ngangkatnya nih gimana, cara membedahnya gimana. Nah, masuklah ke alur metodis. Metodenya seperti apa? Apa yang kita gunakan, perangkat bedahnya, ibaratnya seperti itu. Ini seperti apa? Karena tadi ya penulisan ilmiah itu kan harus sistematis. Jadi setelah kita kasih tahu ini latar belakangnya, ini latar belakang teorinya, nah ini metodenya kayak gitu. Ini cara kita membedahnya itu begini kayak gitu. Jadi dijelaskan metodenya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, baru kemudian masuk ke alur analitis. Di sini kita sebagai penulis mulai bekerja ya, menghubungkan dari temuan kita, dari penelitian yang pernah ada, kita kaitkan dan cari pembedaan yang kita temukan, kita munculkan itu masalahnya, kemudian dari masalah ini ternyata kesalahannya ada di mana kayak gitu. Nah ini yang kita cari, ini yang kita temukan, yang harus kita teliti. Nah ketika kita sudah menemukan itu, baru kita tarik benang merahnya. Konklusinya seperti apa? Simpelnya seperti apa? Ternyata masalahnya ada di sini, karena ini masalahnya terjadi karena begini dengan begini, misalnya seperti itu. Setelah kita melalui proses analitis tadi, masalahnya begini dengan begini. Nah, supaya tidak terjadi masalah yang seperti ini, seharusnya kita lakukan begini. Dengan begitu, seharusnya kultur akademik ini, ya, ini mampu menyelesaikan berbagai macam masalah. Tulisan-tulisan yang ada bernilai baru. Jadi setiap orang baca itu ada pengalaman baru, ada pengetahuan baru. Itu disebut dengan novelty. Itu kenapa ada novel ya? Kalau novel itu kan dalam bahasa sastra ada yang namanya lapis makna. Jadi setiap dia baca novel itu harusnya bacaan pertama dia menyimpulkan yang bisa diambil itu pesannya begini. Dia baca lagi, oh ternyata pesannya begini. Jadi selalu ada kebaruan ketika dia membaca. Novelty dalam penulisan ilmiah ini kebaruannya itu adalah kebaruan dalam hal menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah baru dan masalah baru kita selesaikan seperti itu. Jadi baru itu bukan berarti judulnya aja yang baru atau masanya aja yang baru, gitu. Tapi juga masalahnya ya baru ini bisa dibahas, masalahnya baru bisa diselesaikan. Jadi baru di sini jangan diartikan secara
apa ya, secara kamus saja, tapi bisa secara kasnya apa ya, secara ontologis seperti apa, secara barunya itu gimana. Karena sebelumnya belum pernah ada yang bahas ini, kemudian kita bahas, walaupun ini isu lama gitu, kita berani membahas dan kita menemukan pemecahannya, itu bisa jadi kebaruan bagi ilmu pengetahuan, kebaruan bagi masalah. Makanya ini academic rating itu sangat menekankan tadi ya, logis dalam hal ini adalah kita bicara dari pikiran ke pikiran. Jadi harus ada sistemnya. Nah, sistem ini harus terjadi. Supaya sistem ini terjadi dan bisa dipercaya oleh orang lain, kebenarannya ini harus bisa dibuktikan. Buktikannya secara objektif. Jadi bukan secara subjektif tapi secara objektif. Jadi objeknya itu harus jelas. Maksudnya data pendukungnya itu harus jelas, dasarnya itu harus jelas. Nah, supaya jelas ini, jadi bukti-bukti ini muncul yang nggak muncul gitu aja, bung salabim gitu. Tapi ada penelitian maupun kajian, kayak sifatnya empiris seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita terapkan dalam penulisan artikel ilmiah.